Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk, menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya. Namun sekarang kita dengan konsep yang baru ya. Apa tuh konsepnya, Pak? Konsep baru setelah lebih dari 20 episode, kamu mau dengan video. Setelah bujuk rayu ya. Tapi tetap dengan dress code Ya, dress tanpa code. video ya. Daster. Betul. Oke, anyway. Nah, ini adalah new normal buat kita. Ini normal buat kita. Iya benar. Sosok mau bridging. Dan ini ada hubungannya dengan topik ya. Yes, benar. Oke. Perkenalan dulu ya. Mungkin untuk yang baru pertama melihat kita, inilah aslinya bentuknya Bobby, ini Sepri. Ya, terus Nah, mungkin ini akan menjadi new normal juga buat teman-teman yang yang baru biasanya yang biasanya mendengar lewat suara. Spotify. Betul, sekarang melihat wajah ya kan. Oke, anyway. Nah, topik hari ini seperti yang tadi udah dibahas sama Bobby sedikit, yaitu tentang new normal. Ya kan, sebuah istilah yang belakangan ini lagi ramai dibicarakan. Gara-gara sebenarnya ya balik lagi gara-gara pandemi ini sih, gara-gara pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadinya muncullah si terminologi new normal ini. Kenapa sih, Pak? Ini jadi ramai dibicarakan? Wah, ya setelah PSBB kita kan ada isu untuk ya istilahnya berdampingan lah dengan COVID-19 ini, dengan coronavirus, dan itu membuat hidup kita jadi ya mau nggak mau sebenarnya harus siap dengan kondisi new normal ini. Ya. Nah, dengan kondisi ya bisa dibilang siap-siap rentan untuk tertular gitu Ya, juga ya, benar. nggak sih sebenarnya. Setuju. Nah, jadi sebenarnya isu ini ya lahir dari ya apa kata pemerintah juga ya beberapa waktu lalu bahwa akan ada yang namanya tatanan normal baru atau new normal gitu. Dimana kita mungkin akan hidup dalam kondisi yang berbeda jauh dengan kondisi kita yang sebelumnya ya gitu. Mungkin kita harus berdampingan dengan yang tadi kamu bilang ada ancaman dalam tanda kutip ya, ancaman untuk bisa terinfeksi. Atau malah Menularkan ke orang lain. iya, menularkan ke orang lain. Dan kita juga jadinya dipaksa mau nggak mau untuk mempunyai atau mengadopsi gaya hidup yang baru nih, yang benar-benar mungkin harus menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan, tapi sekarang karena kondisi kita dipaksa harus melakukan itu. Istilahnya kalau di PPI itu ada tuh. PPI itu apa? PPI itu pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebagai IPCO dulu, Bisa dulu banget. Dulu banget ya, udah lama banget lah. Kira-kira 1 dekade yang lalu lah. Terus anyway. Jadi kalau di PPI itu ada dua, ada kewaspadaan standar dan ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya gampangnya teman-teman udah tahu yang tentang hand hygiene, hand wash, dan juga hand sanitizer. Bisa juga pakai masker selalu dalam kondisi apapun kalau bertemu dengan kalau beraktivitas di luar ruangan gitu, atau bertemu dengan orang lain gitu. Ya. Nah, jadi kewaspadaan inilah yang perlu kita benar-benar Bangun ya. Iya, bangun dan harus apa ya? Secara alam bawah sadar udah harus gue harus setelah megang misalnya pencet tombol lift habis ini harus hand wash ya, nih. kalau nggak ada cuci tangan harus hand sanitizer gitu nih, ya gitu. Jadi kewaspadaan itu yang harus dibangun dari kondisi ini normal ini. Ya benar sih. Jadi memang untuk teman-teman, untuk kita ya sebagai tenaga medis mungkin ini bukan hal yang asing ya, karena emang waktu kerja di rumah sakit juga ini terus digaung-gaungkan nih. Betul. Untuk supaya kita nggak menularkan ke pasien ataupun kita nggak jadi penular buat keluarga kita di rumah misalnya. Nah, tetapi karena sekarang kondisinya seperti ini ya jadinya semua orang nih harus melakukan si kewaspadaan ini yang tadi hand hygiene, masker, etika batuk, jaga jarak. Terus juga mungkin udah berkenalan ya dengan kayak protokol-protokol baru ketika naik kendaraan umum. Betul. Gitu. Kayak di MRT kan dibilang tuh kemarin harus menjaga jarak dengan penumpang lainnya, jangan ngobrol gitu dan lain sebagainya. Terus juga protokol baru yang kemarin aku sharing ke kamu yang Asosiasi Penyelenggara Pernikahan di Indonesia. Nah, itu juga mereka itu bagus banget ya. Iya, itu salah satu contoh asosiasi atau institusi yang sudah dalam tanda kutip melek sama si new normal ini, dan mereka akhirnya melakukan adjustment sedemikian rupa untuk ya beradaptasi lah dengan kondisi ini gitu. Nah, memang mau nggak mau karena ini kondisi yang benar-benar baru gitu ya, jadi memang pasti akan muncul perasaan-perasaan, timbul emosi-emosi tertentu lah terhadap hal ini ya. Mungkin sebagian besar sih kalau yang aku lihat di sosial media
ada rasa takut ya. Iya. Ada rasa takut, khawatir, terus juga was-was. Kalau kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak gitu, apalagi ada kayaknya sekolah mau dibuka nih nanti bulan Juli, bulan Agustus, tahun ajaran baru, itu pasti ada rasa takut ya. Emang ini sekolah udah pada siap apa? Beberapa bahkan sampai marah ya. Iya, ada yang marah juga gitu. Tapi ada juga sih yang kayak ya udahlah pasrah aja gitu. Kayak Ya karena mau nggak mau tetap harus keluar. terutama Misalnya memang ada beberapa mungkin profesi yang memang harus membutuhkan pertemuan sosial berskala besar kan. PSBB pertemuan sosial berskala besar ya gitu. Atau juga ya malah mungkin ada juga yang kayak melihat ini sebagai hope ya, new hope gitu. Mungkin ya akhirnya gue bisa buka usaha lagi atau apalah lain sebagainya. Kita nggak bakal bahas ada tim pro dan tim kontra ya, karena itu nanti diskusinya bisa panjang lebar. Nah tapi ya apapun itu, mau gimana pun respon kita, gimana pun juga pandangan kita, ya mau nggak mau ini harus dihadapi nggak sih? Betul. Gitu. Nah tapi pertanyaannya kan, ada nggak sih harapan gitu waktu kita menghadapi si new normal ini? Ya seperti teman-teman ketahui, kita di podcast kita ini selalu mengarahkan pandangan kita ataupun perspektif kita itu ke dalam Injil. Karena kita orang Kristen, kita selalu mencari harapan apa sih yang bisa kita temukan dalam Injil waktu kita menghadapi sesuatu di hidup kita. Salah satunya ini normal kan. Kita mau gak mau kan kita hidup di dunia, kita harus menghadapi yang namanya new normal ini. Keputusan dan kebijakan dari pemerintah ya harus kita ikuti. Apa harapan yang bisa kita temukan dalam Injil waktu hal ini akan kita hadapi. Nah seharusnya sih orang Kristen itu udah sangat familiar dengan istilah new normal. Ya, mungkin udah familiar dengan pengalaman new normal ya. Ya. Kalau tadi tuh waktu diskusi soal bahan ini, kami tuh kayak ternyata sebenarnya manusia tuh kalau dilihat dari penciptaan sudah mengalami new normal beberapa kali. Ya. Yang pertama kan normal pertama adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi gitu kan. Itu sesuai dengan hakikatnya, dalam kondisi yang baik, semuanya sempurna gitu. Tetapi kemudian kan seperti yang kita tahu, manusia jatuh dalam dosa. Dan itu diikuti dengan berbagai konsekuensi yang jauh berbeda dengan normal yang pertama. Itulah mungkin new normal pertamanya manusia kali ya gitu. Ketika dia awalnya hidup berdampingan bersama-sama dengan Allah, tapi jadinya terpisah dengan Allah gitu. Nah tapi syukur kepada Allah nih, Kristus datang ke dalam dunia, kemudian dia melakukan karyanya. Nah akhirnya kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi manusia baru dan memasuki lagi new normal fase berikutnya gitu. Nah ini akan terus berlanjut, yang namanya proses sanctification nih atau pengudusan, sampai nanti akan ada the true normal gitu, ketika Kristus datang kembali menyempurnakan seluruh ciptaan gitu ya, dan itulah akan menjadi normal yang baru, yang mulia gitu. Nah harusnya sih kita sebagai orang Kristen sudah familiar dengan yang namanya proses yang perubahan, proses transisi yang mungkin gak mengenakan gitu ya. Ketika kita jadi manusia baru, kita dipaksa meninggalkan manusia lama kita yang tadinya mungkin sering marah-marah. Betul. Jadi kita harus lebih sabar mungkin. Dari yang tadinya sombong jadi harus lebih rendah hati, iri hati jadi harus lebih konten dengan kehidupan yang sekarang dan lain sebagainya. Mungkin harus lebih dari yang tadinya ada dosa-dosa yang favorit dilakukan, sekarang harus hidup lebih kudus. Tapi setelah dosa favorit itu agak habitual sin ya. Gitulah gitu. Nah intinya ketika kita terima Kristus, seperti yang doa yang Tuhan Yesus sebutkan di Yohanes sih, dia berkata kan, aku tidak meminta engkau Bapa gitu ya untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi ya supaya ketika mereka di dunia ini tuh engkau jaga dari yang jahat. Yang jahatnya ini adalah si iblis ya, dan dari dosa gitu loh. Jadi emang ya hakikatnya orang Kristen, kita nggak akan begitu terima Kristus langsung kayak hilang gitu dari dunia ini. Tapi justru di Yohanes 17 ayat 18 malah Tuhan Yesus juga state sendiri, seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, aku juga mengutus mereka nih di dalam dunia gitu. Jadi we should be familiar dengan istilah new normal. Karena ya itulah yang kita alami selama di dunia ini, dunia yang udah broken, yang udah jatuh, yang sudah infected by sin gitu. Jadi kita mungkin sudah dipisahkan, sudah dikuduskan dalam darah Kristus, tetapi kita masih hidup berdampingan di dalam dunia yang terinfeksi nih terinfeksi oleh dosa gitu. Nah lalu apa nih Pak harapannya yang bisa kita temukan nih? Harapan dan janji yang bisa kita temukan dalam Injil yaitu bisa kita lihat di karyanya sih, di kayu salib, di mana Kristus dijanjikan di Kejadian 3 dan dia datang di dalam dunia dalam wujud manusia yang
dia pribadi Allah yang mengambil rupa manusia. Ini normal baru juga untuk dia kan. Tapi sekarang dia harus turun mengambil rupa seorang manusia yang terbatas. Iya. Ya bahkan terbatas oleh banyak kondisi ya, Iya, kondisi benar. demografis, kondisi geografis, kondisi bahasa, kondisi tubuh. Ya dia bisa terluka, dia bisa menangis, sedih, bahkan secara emosional. Bisa lapar, ya, bisa ngantuk juga ya. Iya. Bisa kelelahan, dan itu membuat apa ya, kayak normal yang baru buat dia itu menjadi sesuatu yang bisa mengubah hidup kita. Iya, setuju banget. Aku suka banget kamu bilang itu. Ya, maksudnya sesuatu yang normal yang gak mengenakan buat Kristus itu melakukan segala sesuatu buat kita. Iya. Nah, jadi waktu dia datang ke dunia itulah itu yang membawa harapan buat kita. Waktu kita apa sih yang paling kita takutkan tadi yang udah aku bilang itu kematian kan. Belum ada sih, belum ada, dan kayaknya nggak ada teknologi yang bisa membuat manusia itu kekal. Nggak sih, ada nggak sih manusia yang dari abad pertama sampai sekarang masih hidup? Ya nggak ada ya. Nggak ada sih kayaknya ya. Dan itu membuat kita jadi apa ya, takut, waspada. Aduh, suatu hari kelak aku akan mati nih. Iya. Karena semua makhluk hidup, mau tanaman, mau hewan, manusia pasti akan mati. Ya, akan nekros, akan membusuk, dan akhirnya ya lenyap gitu. Kembali lagi ke tanah gitu. Tapi waktu kita punya harapan di dalam Injil itu membuat kita memiliki hidup yang baru. Nah, jadi waktu Kristus datang ke dunia, dia memberikan hidupnya buat kita di kayu salib, itu bukan karena dia berdosa sehingga dia disalibkan kan, tapi karena dia memang sungguh-sungguh tidak berdosa lah, akhirnya Allah menerima korbannya dia. Nah, dan itu membuat setiap orang yang percaya kepadanya akhirnya boleh klaim nih, aku sudah percaya pada Kristus, dan akhirnya kita bisa memperoleh hidup Kristus itu, dan kita akan masuk lagi ke dalam kondisi yang normal berikutnya, yang baru lagi berikutnya gitu. Dan waktu kita sudah terima Kristus itu, yang kayak kamu bilang tadi di Yohanes 17, bahwa kita masih ada di dalam dunia. Kita nggak langsung otomatis waktu kita terima Kristus langsung naik ke surga gitu ya. Enggak, kita masih ada di tengah-tengah dunia, kita masih hidup, kita bahkan masih harus membawa harapan itu buat dunia ini, dan mewartakan ya ini janji keselamatan ini ya. Dan bahwa waktu dunia sudah infected by sin, tapi Tuhan bawa penyembuhnya gitu, yaitu Kristus itu. Waktu dunia ini lagi sakit, yang kamu suggest ke aku Roma 8 ya. Iya. Roma 8 ayat 22. Nah, di situ dunia sedang sakit bersalin. Dunia ini menginginkan sesuatu yang baru, yang paling indah, yang the most beautiful, the most glorious day lah kayaknya. Cuman belum sampai gitu. Nah, tapi Kristus sudah datang membawa itu, dan kelak waktu kita sudah menerimanya, harapan itu tetap ada sampai nanti hari itu benar-benar ada. Yaitu the truest normal tadi kamu bilang ya. Setuju sih. Jadi Kristus dan karyanya itu membuat kita bisa melihat bahwa yang kita jalani sekarang ini tuh dulu juga Kristus sudah pernah jalani, dan yang kalau kita udah terima dia dalam hidup kita dan kita menjadi manusia baru, jadi ada harapan gitu bahwa ini tuh bukan sesuatu yang unfamiliar buat Tuhan. Dia tahu persis apa yang lagi kita jalani sekarang. Betul. Nah, dan itu juga ketika kita udah terima Kristus kan Roh Kudus ada dalam hati kita nih ya. Dan Roh Kudus itu kan Allah ya. Bayangin Allah inside us. Wow, gitu. Itu kayak fakta yang sangat besar. Tapi bukan berarti kita menjadi Allah-Allah kecil. Iya, bukan. Tapi kayak ada Allah gitu di dalam hati kita yang memampukan kita, menolong kita untuk bisa satu melawan si jahat gitu. Ketika kita mungkin dalam perjalanan kita menjadi manusia baru, kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan. Mengerjakan bukan mengupayakan ya, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita mengisi si keselamatan itu, berusaha semakin hari berjuang untuk makin serupa dengan Kristus. Itu kan perjalanan yang gak enak ya. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, harus melalui berbagai ketidaknyamanan, berbagai pergumulan, tapi ada Roh Kudus nih, Allah sendiri yang menolong kita untuk melalui perubahan-perubahan yang sulit itu. Kemudian Roh Kudus juga menolong kita untuk mengaku dosa-dosa kita, membawa dosa-dosa kita kepada tempat yang tepat, kepada Allah, bukan kepada substitute yang lain gitu dosanya. Kemudian dan bahkan bukan jadi murung ya. Iya, dan bukan jadi bitter atau murung atau apapun, tetapi kepada the right place, yaitu salib Kristus, meninggalkan itu di sana dan berakhir dengan harapan baru dan sukacita gitu. Kemudian Roh Kudus juga menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, melihat keindahan dalam firman Tuhan. Roh Kudus juga menolong kita untuk berdoa buat orang lain, buat bangsa negara gitu ya, misalnya yang hal yang kayak apa ya gitu. Tapi Roh Kudus mampu loh, bisa loh menolong kita untuk mendoakan hal itu. Menolong kita juga berdoa untuk di luar doa-doa pribadi semata ya, doa-doa yang sifatnya
untuk diri kita kebutuhan ya. diri kayak gitu. Ya. Setuju. Dan Roh Kudus juga menolong kita untuk melihat kesempatan-kesempatan apa nih di mana kita bisa melayani. Betul. Kayak yang tadi yang kita diskusiin. Ya semoga lah dengan new normal era Covid ini kita juga makin lus memberi ke orang lain. Kita makin ramah sama orang lain karena kita ngelihat diri kita dan orang lain apapun profesinya yang lagi kita hadapin gitu ya, misalnya supir taksi kah atau driver ojek online atau pedagang atau apapun, mereka tuh human being yang juga menghadapi masalah yang sama. Kita makin bisa melayani mereka, mengasihi mereka, menolong gitu kan. Dan bersaksi juga, Roh Kudus juga menolong kita untuk bersaksi in so many ways gitu dalam bentuk platform dan hal apapun gitu. Dan itu hanya dimungkinkan, hal-hal tersebut, hal-hal baik itu hanya mungkin ketika ada Roh Kristus, Roh Kudus yang di dalam diri kita gitu. Ya. Dan poin ketiga mungkin behold, suatu hari kelak akan ada the truest normal ya, di mana Allah akan ada bersama-sama dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita, dan kita pun hidup bersama-sama dengan Dia. Dan Setuju. itu menjadi hari yang sangat indah sih ya. Iya benar. Dimana Dan hari yang sangat dinantikan sakit penyakit tidak ada, kelemahan tidak ada, Covid nggak ada lagi juga. Covid nggak ada lagi, tangis juga tidak ada. Ya. Waktu si Farah dan Sema kita ceritain itu kayaknya mereka Iya. Waktu kita ceritain nanti tuh waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, semua disempurnakan, gak ada lagi loh iblis, gak ada lagi si jahat, kita gak bakal marah-marah lagi, gak bakal nangis, nangis yang karena kesakitan misalnya gitu ya. Dan maksudnya kita bakal happy selalu. Tuh mereka kayak beneran mau cepat-cepat gitu. Iya, kayak mau cepat-cepat gitu. Kalau mereka nggak tahu cara tercepatnya adalah lewat kematian. Iya, dan seharusnya itu adalah sikap menurut aku ya, ketika kita ceritain ke Sifra dan Shema dan mereka ekspres kesenangan mereka dan mereka ayo Tuhan Yesus cepetan datang dong. Harusnya tuh sikapnya orang Kristen kayak begitu nggak sih? Kalau di lagu ya ada yang lagu Datanglah ya Tuhan. Iya. Nah, jadi ketika kita ngelihat sesuatu yang indah di ujungnya, nah waktu kita ngadepin new normal era Covid yang mungkin meresahkan, membuat khawatir, membuat tawar hati, membuat kayak aduh ini kapan sih ujungnya gitu ya. Tapi yang kayak kamu tadi bilang, ketika kita tahu akhirnya endingnya akan glorious, akan mulia, kita jadi gak patah semangat, kita jadi gak tawar hati, terus tetap bisa berpegang pada pengharapan ya, gitu, bahwa ini tuh gak akan selamanya, bahwa hasil akhirnya nanti tuh sangat amat indah dan sangat amat mulia gitu. Jadi kita bisa jalanin ini dengan endurance, dengan semangat gitu. Dan juga kita mau kasih harapan juga untuk teman-teman yang bergumul dalam dosa dan rasanya kok kayaknya makin PSBB di rumah, bukannya dosaku makin berkurang gitu kan, kayak misalnya kemalasan misalnya kan, makin berleha-leha, makin bersantai-santai gitu, dan itu lead to another dosa gitu. Misalnya dosa pornografi, akhirnya kalau misalnya kita lihat Instagram, dosa mengingini hidup orang lain kayak gitu, akhirnya dosa makin bertumpuk, kita makin ngerasa drag gitu. Masih drag. Ya, Kristus juga membawa harapan untuk kita. Dan ketika kita datang pada Kristus di bawah kaki salibnya, kita mengaku dosa kita, benar-benar kita akan diampuni dan ini membawa new normal lagi buat hidup kita. Kita bisa hidup berjalan bersama Tuhan lagi. Kita tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, sebab Tuhan juga tidak mengingat dosa-dosa kita. Itu sudah selesai semua di kayu salib, dan ini bisa membuat kita jalani hidup itu penuh dengan harapan ya. Kita nggak ditarik oleh ada semacam kayak rasa bersalah dan rasa belum diampuni. Rasa dihakimi ya. Rasa dihakimi terus oleh si jahat gitu. Jadi Kristus pun membawa harapan di tengah-tengah new normalnya kondisi spiritual kita. Maupun juga di new normal yang era Covid gitu ya. Oke. Baiklah teman-teman, tetap semangat. Ya, semoga kita nggak patah semangat untuk menghadapi new normal nanti. Ya. Menghadapi pelonggaran PSBB. Ya. Dan menghadapi keribetan mungkin yang dijalani ya. Jadi pergi ke kantor harus sedia berapa masker, harus sedia hand sanitizer yang banyak gitu. Tapi jangan patah semangat teman-teman ya. Betul. Karena Kristus selalu membawa harapan. Injil tuh can be applied di dalam situasi apapun. Semoga sharing kita hari ini menjadi salah satu kekuatan juga ya buat kita semua. Oke, sampai bertemu lagi di episode berikutnya ya. Bye.